Alenia's Journey Uncover Papua memasuki hari ke-28. Setelah 2 minggu menjelajah pegunungan tengah Papua, kini saatnya kami untuk bergerak menuju Timika. Setelah menunggu 2 hari di Wamena, akhirnya kami mendapatkan bantuan transportasi dari TNI Angkatan Udara untuk membawa tim terbang menuju Timika. Setelah kita mengelilingi pegunungan tengah mulai dari Wamena, Tiom, Ilu, Karubaga, akhirnya kita pindah ke Timika. Nah, Om, saya mau kasih tahu, kalau bisa itu Om hubungi KPI. KPI itu ada punya 2 mobil derek. Sekarang mobil ini ada 2. Dan dua-dua harus tiba bersamaan karena kami barang-barang semua ada di dalam mobil ini. Mobil dua-dua naik di derek, tiba di atas, langsung aktiviti karena kami sudah terlambat 2 hari di sini. Di Wamena karena penerbangan. Dan setelah kita menunggu beberapa lama ya kepastian dari pesawat yang bisa mengangkut 2 mobil kami untuk ke Timika, akhirnya kita berangkat pindah ke Timika. Harumkan Indonesia dari sini, satukan tujuan dalam cinta. Harumkan Indonesia dari sini, satukan tujuan dalam cinta. Begitu banyak pulau yang indah, inilah Papuaku. Bermata hijau lautan seninya menyenangkan jiwa. Setelah terbang kira-kira 50 menit, pesawat terbang yang membawa kami mendarat di Bandara Moses Kilangin, Timika. Sama-sama cinta Papua. Selamat datang di Timika. Selamat datang kapal suku. Tapi abang sebentar kita bawa mobil dulu, cek mobil dulu. Iya. Naik. Belum, bentar kita kasih turun lagi, turun bagus biar orang bisa naik. Copot jantung. Coba ya. Lagi tidur enak pas turun gitu. Ada aja ya. Ada. Landing itu menakutkan nih, mati. Bukan berat, barang itu kan lo tidak kasih tahu siap-siap. Ya ampun. Tiba-tiba, Om, saya macam mau lompat kan. Nah, sebelum sampai ke Tembagapura, kita harus melalui beberapa pos. Ya, biasalah, namanya dalam sebuah perusahaan, pasti ada peraturan-peraturan yang harus kita ikuti. Begitupun kalau kita mau masuk ke Tembagapura. Jadi kita harus mengikuti peraturan yang ada di tempat tersebut. Iya, tidak hanya di... Ya, di kawasan pertambangan manapun, tidak hanya di Tembagapura, sebetulnya ya harus mengikuti prosedur dari perusahaan yang tersebut. ada. Timika adalah ibu kota Kabupaten Mimika. Sebelum tahun 1967, wilayah Timika adalah hutan belantara. Hingga pada tahun 1970, pemerintah bersama Freeport Indonesia secara bertahap membangun hunian di kawasan kota Timika. Untuk masuk ke kawasan kota tambang Tembagapura, mobil tim Alenia's Journey Uncover Papua perlu dicek terlebih dahulu kesiapannya. Hal ini adalah prosedur yang harus ditaati bagi tiap kendaraan yang akan memasuki kawasan tambang PT Freeport Indonesia. Satukan tujuan dalam cinta, dalam cinta, dalam cinta. Sekarang kita lagi cek mobil. Saya sudah ready di sini berarti bisa masuk ke Freeport. Laki-laki gagah-gagah ini semua yang kerja-kerja mobil ini. Sebentar saya sudah mobil ini clear,
disetujui sama orang di sini, berarti kami bisa masuk ke area Freeport. Tembagapura. Ke Tembagapura. Kalau terada, don tak kasih izin kami tidak bisa naik. Pasti kami pun mobil andalan. Permata hijau laut dan soninya begitu menyenangkan jiwa. Banyak pujian dan kekaguman budaya dan alammu. Jalan yang kita lalui ini memang dibuat oleh perusahaan untuk lalu lintas kendaraan tambang, kendaraan proyek. Ini bukan jalur umum. Jalur umum ada lagi lain lagi ya. Jalur umum ya di kota sana Timika. Kenapa? Sebenarnya adalah untuk tidak kegiatan proyek tidak mengganggu aktivitas penduduk masyarakat. Jadi seperti itu, bahwa mereka membangun semua jalur untuk aktivitas tambang sendiri dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat. Bis Kerinduan adalah julukan yang diberikan kepada bis-bis yang mengangkut karyawan PT Freeport Indonesia. Bis Kerinduan membawa kerinduan dan cinta dari tempat kerja, dari situs tambang menuju Timika. Itulah bis kerinduan. Pulang membawa cinta, berangkat membawa semangat kerja. Penjelajahan menempuh jalan dengan tekstur tanah keras berbatu ini sungguh membuat kami kagum dengan kemampuan para pembuatnya. Jalan ini dibangun dengan kerja keras, menembus gunung-gunung, lembah-lembah dengan cuaca yang ekstrim. Semua demi akses untuk mencapai wilayah-wilayah tambang. Pertambangan adalah langkah kecil manusia dalam membangun peradaban. Langkah kecil yang digerakkan semangat besar untuk memperbaiki kualitas kehidupan. Ya, jadi mobil kita sekarang sudah menuju. Om Yulex, Om Yulex berhenti. Ban sebelah kiri kempes. Kenapa, Kak? Oh iya. Waduh. Ban kiri kempes, bahaya ini. Terus. Lagi. Paku. Terus, becek itu, terus. Terus. Lagi. Oke. Ada yang sobek toh. Kawat kah? Batu Tembagapura ini keras juga ini. Kita batu dani termasuk. Ya, sekarang kita di tengah perjalanan. Kita lihat inilah perjalanan kita menuju ke Tembagapura ke 68. Nah, jadi dari ada banyak kendaraan yang melintas dari atas ke bawah dan sekarang dari bawah ke atas. Kira-kira seperti itu. Ini bawa karyawan yang mau turun.
Perjalanan ini mendidik kami untuk belajar tentang semangat itu. Bahwa untuk memperbaiki kualitas hidup itu perlu evolusi. Seperti jalan yang kami tempuh, panjang dan berliku. Manusia dengan kerja kerasnya mampu membangun peradaban di tempat yang paling ekstrim sekalipun. Semua dengan akal, pikiran, dan semangat kerja untuk mencapai tujuan. Mencapai kehidupan yang lebih baik. Selamat datang di Tembagapura. Kita masuk di Tembagapura inilah. Ini kota Tembagapura atau milnya mil 68. Tembagapura adalah sebuah distrik di Kabupaten Mimika. Sebuah kota yang dibangun di tengah belantara pegunungan Papua. Sejak awal tahun 70-an, menjadi kawasan perkantoran dan hunian bagi para pekerja dan keluarga PT Freeport Indonesia. Kota ini seperti dikepung oleh dinding-dinding bukit yang memanjakan mata kita dengan puluhan air terjun, pemandangan yang sulit didapat di daerah lain. Kalau kita di Jawa atau di Sumatera mau cari air terjun itu kan susah toh. Nah, sekarang kalian mau pilih yang mana? Air terjun itu kah? Terserah, silakan. Ada di depan mata semua, tinggal pilih. Terkenang di sana tanah leluhurku, bersama rindukan tanahku Papua. Di sana ku besar bersama alammu, dengan kasih satukan negeriku. Tidak hanya memiliki pemandangan yang indah, kota modern ini dilengkapi dengan beragam fasilitas layaknya kota besar. Pusat perbelanjaan yang modern, sekolah, rumah ibadah, rumah sakit dengan fasilitas kesehatan yang maju, sport hall atau pusat olahraga, lapangan sepak bola dengan rumput sintetis, dan lain-lain. Hari ini kita mau lihat-lihat Napak tilas. macam perjalanan Jenderal Sudirman. Lihat-lihat Tembagapura ya. Tembagapura. Kota kelahiran, Ya, kota masa kecil. waktu kecil kami saya tinggal di sini, Kami saya lahir di foto. sini. Orang tua saya bekerja di sini dan kami tinggal di Distrik 23. Kakak itu berapa tahun yang lalu ya sampai sekarang? Orang tua saya itu dari tahun 7 masuk di sini tahun 69 kan 70. Baru Terus- pensiun tahun 88. Jadi dari tahun 73 kami tinggal di situ. Jadi pertama kali keluarga di bawah tinggal di Distrik 23 itu. 23. Salah satu itu ya teman-teman yang itu yang Eri mana? Nanti kita pasti ketemu dia. Eri terus Nyong, Nyong Lepolo. Ya saya ngomong begini ya, memang mungkin penonton tidak tahu, tapi saya tahu. Jadi ya mohon mengerti saja. Saya juga tahu. Ya. Satu lagi siapa? Wah, Magma Carlos. Oh enggak, Bukan, Femi kah? Femi. Femi. Banyak. Tembagapura tuh rumah-rumah bertrap. Jadi jalan di atas, di bawah. Jadi mulai dari street 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, di situ kita selalu main-main. Itu air terjun 2 toh? Yoi. Kalau sore boleh bagus, kalau matahari pukul sana. Tidak ada tempat paling indah. Kayak tempat ini sudah. Kami berkesempatan untuk bernostalgia dan napak tilas ke tanah kelahiran
dan tempat-tempat di mana suami saya Ari Sihasale menghabiskan masa kecilnya di Tembagapura. Kami bertemu dengan Iriance Manimau, sahabat Ale sejak kecil. Iriance saat ini bekerja di PT Freeport Indonesia. Eri atau Iriance mendampingi kami untuk menjelajah kota, mengingat-ingat kembali masa kecil mereka. Seru juga mendengar kisah-kisah mereka. Jalan biar rumah toh. Oh itu sini toh. Biar ya orang tahu lah perkenalan daerah sini. Nostalgia. Nostalgia. Omer, waktu abang dulu di sini tuh, sekarang yang ada perubahan di rumah-rumah sini, rumah-rumah mana yang sudah dirubah? Semua sudah sih, tinggal setia saja. Tinggal yang lengkap. Nah, pertanyaannya kenapa hanya street 23 yang tidak dirubah? Kepala suku punya bu. Tuan tanah yang punya di situ. Dia mereka bukan, dia mereka takut. Museumnya itu ya. Yang lain-lain orang Ini buka. tidak ada sini, di bukit semua di sini. Kita belum main perang-perangan di sini. Mana main perang-perangan? Ini tinggal jalan belum ada barat, ini bukit semua di sini. Sekarang belum. Main perang-perangan tuh bagaimana? Macam perang suku? Oh. Kalau tidak pakai panah, panah pakai lidi. Pakai lidi. Nanti kalau sudah tancap baru nangis. Kan kita dapat koteka tuh. Kita anak modern, Pak. Oh betul. Tapi turun kali juga kaki kosong kapan? Pakai bus kerja. Ini terus kah Ini kiri? sudah di rumah ini. Oh ini. Kira lu mau jalan di sini kan? Turun di atas rumah, cuma di atas rumah ini saja lain. Oh iya. Dulu ada cemara dulu. Cemara besar, ada 1, 2, ada 5 atau 4. Jadi setiap Masih ingat. Natal itu dipasang lampu dulu. Di samping rumah. Jadi orang tahu semua dulu tidak ada pasang pohon Natal yang cuma kemarin langsung main cek. Kita tinggal di sini semua. Kemarin kalau kosong kita tinggal sini boleh. Iya. Nah, ini seperti ini sini tangga nih. Sini tangga-tangga. Luas sekali halamannya. Iya. Apa yang luas ya, halaman luas. Sini satu anjing kubur. Saya juga punya anjing dan cukup banyak. Induknya namanya Molly. Dari saya kecil dia. Molly itu. Molly itu dari saya kelas 1 SD dia sudah ada. Sampai kelas 6 SD dia ditabrak dan mati. Dikuburkan di situ juga. Iya, di belakang rumah. Jadi dia kita lagi main ditabrak sama Om Tan. Oh tabrak mobil, pakai mobil kan? Pakai bus yang bus shopping Antar barang. Antar barang. Kamu tidak jenis Sultan? Oh, saya mau kejar batu. Saya menangis mau kejar batu, tapi saya mau lempar saya takut juga toh. Jadi Molly dikubur di sini ya? Yo. Molly. Jangan sedih. Di rumah inilah kisah pertemuan saya dengan Nia Zulkarnain dimulai. Bukan pertemuan secara langsung. Mau tahu ceritanya? Mari kita lihat. Ada hal yang mungkin orang-orang tidak tahu. Dan mungkin kamu sendiri tidak tahu. Apa itu? Dulu, saya ini anak kampung kan. Tinggal di hutan ya, di Tembagapura yang... Anak gunung. Anak gunung yang ya susah akses informasinya. Saya pernah buka majalah remaja zaman dulu. Sekarang masih ada juga sih, nggak zaman dulu lah. Takut ketahuan umur kah? Ada sebuah film, saya lihat promosi film. Waktu itu film judulnya Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Itu siapa film tuh? Baru? Ada perempuan rambut pendek segini. Tidak tahu, saya bilang, suatu saat perempuan ini akan jadi istri saya. Dan perempuan itu adalah ini. Aduh, terima kasih. Jadi terharu. Uncover Papua.
Suami saya, Ari Sihasale atau Ale, lahir di Tembagapura pada tanggal 5 Oktober 1973. Ale adalah bayi laki-laki pertama yang lahir di rumah sakit di Tembagapura. Sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama ditempuhnya di kota ini. Saya anak ke-6 dari 7 bersaudara. Sejak tahun 1970, ayah saya Jeheskil Sihasale bekerja di PT Freeport Indonesia. Keluarga kami sejak 1973 tinggal di Tembagapura. Saya menyimpan salah satu foto kenangan ayah saya. Kami berkesempatan untuk melihat lokasi di mana ayah saya berfoto. Kami juga berkesempatan untuk mengunjungi YPJ, Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya, tempat di mana Ari Sihasale kecil bersekolah. SD ya? SD yang 45 ya, 45 kalau dulu yang kelas 9 kelas 9A, 9B Berubah nggak kelas 9? oh, makanya bagus karena kan ini kan SD jadi berubah dulu di atas yo. Kalau dulu duduknya satu-satu? Satu-satu yang kemarin itu Ada meja begitu? Sekarang masih ada yang fokus Modern kok. Hari ini pelajaran apa tadi yang barusan? Apa? Beindo. Oh ya Beindo. Apa itu? Bahasa Indonesia. Oh, Beindo singkatan. Indo, bahasa Indonesia. Jadi kenapa adik-adik ini sebagian ada yang baca komik karena sebetulnya jam pelajarannya sudah selesai, tapi waktu pulang sekolahnya jam 2 belum. Jadi mereka menunggu jam kepulangan sekolah. Mereka yang sudah selesai pelajaran tadi, sudah selesai mengerjakan tugas. Ada yang belum. Ada yang belum, menunggunya sambil baca-baca pelajaran atau baca bacaan lain, baca komik dan lain-lain. Apa itu? Foto siapa? Kakak sama kakak. tahun berapa saja? Coba kasih tunjuk, kasih tahu 2009 sampai 2010. 2009 sampai 2010. Tahun 80 tidak ada. Tua tuh. Tidak ada. Begitu banyaknya pulau yang indah, inilah terkenang di sana tanah leluhurku. Tibalah hari yang dinanti-nanti. Perjalanan menuju base camp Kartens. Papua, di sana ku bersama alam.
menuju ke Balidam. Siap-siap turun ke Danau Tiga. Kabut itu tuh jarak pandang 30 meter mungkin. Kita pecah rekor 3.845 meter di atas permukaan laut. Dengan mobil Matic. Lanjut terus Uncover Papua. Mobil Alenia's Journey Uncover Papua berhenti di Balidam. Titik terakhir yang dapat dilalui kendaraan beroda 4. Di Balidam, kami dapat menyaksikan zebra wall. Tebing dengan warna belang hitam putih yang mengingatkan kami pada warna kuda zebra. Ya, sekarang kita sudah berada di zebra wall, ketinggian 3.870. Mobil tinggal di sini, kita akan mulai turun jalan-jalan. Ini kita jalan-jalan, bukan daki gunung, kita jalan-jalan. Melihat keindahan. Nah, tapi kabut-kabut ya inilah yang sebenarnya toh. Selamat menikmati keindahan dan kedinginan. Mungkin kalau di sini ikut rasa dingin. Oke, Bungsu? Oke. Uncover Papua. Sony? Oke, Son. Nah, gitu. Jalan-jalan. Kalau kepala yang ngangkut nggak ketahuan. Yuk, jalan. Dari titik ini, kami harus melewati 3 buah danau kecil untuk mencapai pintu angin. Cobalah menjaga yang sudah semestinya dijaga. Papuaku tercinta, biarkan alamnya terus indah. Dalam, guys. Dalam. Kita lagi cari jalan sekarang. Kita sampai di Zebra Wall. Kita lagi cari jalan untuk terus naik karena lagi banjir, banyak air. Tuh lihat, air semua. Opa, awas. Ya, ternyata banjir itu tidak hanya di Jakarta. Di sini juga tergenang karena curah hujan yang cukup tinggi. Air menutup jalan kita dan lumayan kalau selutut ya. Kalau selutut, kalau masuk ya Berat sampai di jalannya. atas kaki beku, Pak. Jadi kita sekarang lagi cari jalan yang mungkin airnya lebih rendah ya. Katanya mau naik ke atas. Di belakang kita ini Zebra Wall. Sanubari, hanya Papuaku. Duluan, nanti kakek. Sekarang pakai sepatu, Bang. Nanti kakek kena batu. Foto kok mana? Foto pakai kamera Om Yulas dari situ. Kakak Yusuf lipat kamera dalam tas, guys. Ya kalau gitu kok jalan ambil lah. Aduh, ini saya pikir banget lagi dulu, bos. Tanah Papua, tanah yang barat, sudah kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir.
Tiga, aduh mama badanku dingin. Ini pintu angin, kita istirahat dulu. Hujan besar tadi. Sudah basah semua. Sudah basah semua. Dingin. Teman-teman masih ada yang di bawah. Tapi kita juga ada ditolong sama teman-teman juga yang untuk bantu angkat-angkat barang. Yang kita punya barang-barang, masing-masing pun angkat sendiri-sendiri. Pintu angin. Mari kita lihat bagaimana. Aduh mama, kakiku sakit. Biar nafsu langit berbelah, aku Papua. Hea, Yawe ya Yawe ya hea, hea. Catatan pertama tentang pegunungan Cartens datang dari penjelajah Belanda, Kapten Johan Cartens. Tercatat dalam kisah perjalanannya dengan 2 kapal, Arnhem dan Pera, ke selatan Papua pada tahun 1623. Pada tahun 1962, Heinrich Harrer, pendaki legendaris asal Austria, menjadi pendaki pertama yang berhasil menaklukkan Cartens Pyramid. Heinrich Harrer adalah pendaki yang terkenal dengan bukunya 7 Years in Tibet, dan Brad Pitt memerankan karakternya di sebuah film dengan judul yang sama berdasarkan kisah nyata di buku tersebut. Setelah berhasil mendaki Cartens, Harrer menulis buku berjudul I'm Coming from the Stone Age. Di buku itu, Harrer mengutarakan isi hatinya tentang Papua. Di Aigera, saya menguji keterampilan. Di Himalaya, saya belajar tentang kesendirian. Di Tibet, bertemu orang yang luar biasa. Tapi di tanah Papua, saya merasakan semuanya. Begitu catatan yang ditulis Harrer dalam bukunya tersebut. Luar biasa. Ini memang belum seberapa, tapi napas kita sudah ngos-ngosan, sudah semaput. Tinggi. Tingginya masih 1.795 meter di atas permukaan laut. Kabut itu, angin tiup, hujan timpa. Batuk, pilek, lengkap sudah berjuang. Ayo lanjut. Dunia jernih. Mari sudah. Yuk. Sekarang sudah di mana? Pintu angin ya? Sedikit lagi. Kameramen tidak ada, jadi kami syuting sendiri. Untung bawa kamera. Sabar ya, naik pelan-pelan. Yang penting sampai toh. Orang Jawa bilang alon-alon bisa jalakon. Toh? Jadi karena kameramen semua masih di bawah, kita syuting sendiri. Pintu angin. Sudah dekat.
camp. Ketinggian 4.300, betul kah? Ya, 4.320. Dan 4.320. Hujan tidak berhenti-berhenti. Aduh, dingin luar biasa. Ini lagi panas-panas di tenda teman-teman ini. Dapat teh dulu, kasih api-api sedikit dulu. Jadi kita kumpul di teman-teman ke tenda. Itu ada bapak dan mama juga di situ. Kasih dah dulu Kak, selamat tahun baru. Saya juga toilet ya. Aduh, enak sekali. Itu aja sudah tidur di belakang. Ombek, bagaimana Ombek? Aman. Opa Budeng. Amazing. Amazing. Tiba di base camp Cartons, malam sudah tiba. Kami bertemu dengan kawan-kawan pendaki dari Ekwil Unsrat Manado. Sungguh membahagiakan kami bisa berbagi pengalaman dan berbagi makanan. Bung James, Hatta, dan Raymond sudah menyelesaikan misi mereka mendaki puncak Cartons. Dan malam ini, Bung James dan kawan-kawan menjamu kami dengan sup panas. Chef siapa? Chef dari Nikmatnya Bung sup James. Cartons. Chef asal Unsrat. Bung James. Bung James. Yoi. Mari. Nih mantap tuh. Nih luar biasa mantap. Terima kasih Bung James. Gitar saja, bahaya. Gitar saja. Gang, waras. Sudah dapat. Alhamdulillah. Sampai sini juga, Gang. Enak banget. Nggak pernah di gunung dapat sup enak begini. Sekali naik. Base camp Cartons. Tidak ada kaos lagi soalnya. Saat bermalam di base camp Cartons, hujan dan badai datang menerpa. Saat itu datang rasa penyesalan dalam diri saya. Sambil memeluk istri saya memohon maaf. Saya merasa bersalah telah mengajaknya. Kami bersyukur Tuhan selalu melindungi kami. Hingga akhirnya pagi menjelang, matahari datang membawa kehangatan. Hari ini kita akan melanjutkan berjalan-jalan seperti yang saya bilang kemarin. Kita akan jalan-jalan melihat keindahan alam di kaki Gunung Cartons. kira-kira begitu. Setuju? Ayo mari. Perjalanan mencapai base camp Cartons ini memberi pelajaran berharga kepada kami. Seperti kisah Heinrich Harrer, kami merasa kecil di tengah alam ciptaan Tuhan ini. Kami diuji, kami belajar, dan kami terus mengejar sampai batas kemampuan kami. Dengan kasih satukan negeriku, cinta dan air mata, suburkan tanahku, pulau, gunung dan lembah, kami di Papua. Terima kasih Tuhan, yang kau berikan. Dari sisi di sini kita bisa lihat bibir es di sebelah sana. Memang kita tidak berencana untuk naik ke glesiernya karena memang perjalanan kami kali ini ingin memperlihatkan keindahan lain karena tempat ini luar biasa indahnya. Jadi tidak hanya glasier yang kita bisa lihat, tidak hanya yang sebelah kiri puncak Sumantri ya, kanan Ngapulu. Jadi banyak sekali yang bisa kita lihat sebenarnya. Yuk, foto dong. Nah, naik ke atas sana. Situ? Yo, bisa toh? Bisa.
kasih Tuhan, terang yang kau berikan. Sini. Atas tanah ini kami Papua. Syudududu, syudududu, let's sing Papua. Saksikan Alenia's Journey. Uncover Papua hanya di Metro TV. Itu sudah. Kalau Tuhan mengizinkan, rasanya kami ingin kembali lagi untuk datang dan menggapai puncak Ngapulu. Puncak Kartens yang selalu kami rindukan.